Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Yayah Ratnasari. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai skill atau kemampuan apa saja yang memang harus dimiliki oleh seorang sales. Nah, penting bagi seorang sales ini memiliki kemampuan atau memiliki skill untuk apa? Untuk memudahkan seorang sales dalam mencapai target penjualan. Nah, tentu kita tahu bahwasanya skills yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang sales adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan siapa? Pertama, tentunya dengan tim. Yang kedua, tentunya dengan pelanggan. Nah, di mana komunikasi yang baik ini berguna untuk dapat menjelaskan mengenai produk yang kita jual atau misalnya apa yang akan kita tawarkan kepada calon konsumen di situ. Di mana tentu kita juga harus memiliki, selain komunikasi yang bagus atau yang baik, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya kemampuan komunikasi yang baik dan mendengarkan kebutuhan pelanggan, tentu kita dapat memberikan solusi terbaik kepada konsumen atau pelanggan itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya kemampuan yang harus dimiliki atau skill yang harus dimiliki seperti komunikasi yang baik dan mampu mendengarkan kebutuhan pelanggan, ini dapat menjadikan pelanggan atau calon konsumen tersebut menjadi salah satu konsumen atau calon konsumen yang potensial untuk dapat kita olah sehingga mereka nantinya dapat membeli produk kita. Nah, pada kesempatan ini juga yang kedua, selain komunikasi yang baik, kita pun harus mengetahui atau memahami terkait dengan product knowledge atau detail dari produk yang kita jual. Untuk apa? Tidak hanya komunikasi yang baik, kita pun harus bisa menerangkan product knowledge yang kita buat atau yang kita perjualbelikan. Seperti itu. Nah, ini penting bagi sales karena ketika kita menjelaskan product knowledge dengan baik, sesuai dengan SOP, maka stigma atau pemikiran dari seorang konsumen pun akan berubah. Kita akan dipandang sebagai sales yang profesional di bidangnya. Nah, tentu yang ketiga adalah kemampuan atau skill terkait dengan negosiasi. Nah, kemampuan ini mungkin dapat dilakukan atau dapat diolah sesuai dengan seiringnya sales itu bekerja. Karena kenapa? Memang untuk sales pemula negosiasi ini memang sangat bisa dibilang hal yang paling krusial atau memang harus learning by doing. Tapi untuk mengetahui cara untuk menegosiasi yang baik atau kemampuan negosiasi ini, yang pertama adalah kita bisa mengetahui kemampuan finansial calon konsumen sehingga dapat menawarkan harga yang memang sesuai dengan budgeting yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Seperti apa? Ketika kita menawarkan produk perumahan dari developer Rumah ini, kita tanya dulu, apakah memang kebutuhan akan rumah yang ingin dibeli konsumen ini dapat dilakukan pembayarannya secara cash keras, cash bertahap, ataupun memang secara kredit. Nah, sehingga kita bisa untuk menegosiasikan harga tersebut dengan konsumen. Nah, selain itu, skill yang memang harus dimiliki atau kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan bekerja dalam tim. Nah, tentu kemampuan ini akan menjadi salah satu pendorong bagi sales itu untuk berkembang. Dimana pertama adalah memahami peran masing-masing anggota tim. Misal, dari satu tim sales itu ada supervisor, ada team leader, dan juga ada sales itu sendiri. Maka memang perlu dipahami job desk dari masing-masing anggota tim tersebut. Apabila memang sales sebagai penjual, ketika ada permasalahan bisa untuk dikonsultasikan kepada tim leader ataupun kepada supervisor. Nah,
Yang paling krusial adalah mampu menghargai pendapat yang berbeda dari anggota tim. Ketika memang briefing ada permasalahan, ketika mencari suatu solusi, maka memang harus saling menghargai pendapat yang memang dilontarkan oleh tim tersebut. Selain itu, yang terakhir adalah kemampuan presentasi. Ketika sales itu mengadakan strategi untuk visit corporate, untuk juga gerbek desa ataupun gerbek sekolah, ini harus memerlukan kemampuan presentasi yang baik. Tentu untuk apa? Untuk menarik minat calon konsumen atau calon pelanggan. Alhamdulillah untuk materi ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.